Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi. Saya Abi Rafsanjani kembali hadir dalam laporan terkini edisi tanggal 1 Desember 2025, menyampaikan perkembangan terbaru dari kawasan wisata religi Banten Lama, salah satu destinasi bersejarah yang setiap harinya dipadati ribuan para penziarah. Namun pemirsa, di balik keramaian dan nilai sejarahnya, tim kami menemukan adanya praktik pungutan liar yang meresahkan para pengunjung. Malam ini tim kami akan menghadirkan rangkaian laporan eksklusif berdasarkan pantauan langsung di lapangan. Pemirsa, dilengkapi hasil wawancara juga dengan berbagai pihak terkait. Saat ini kami akan mengabarkan langsung kondisi lapangan dan juga awal mula adanya pengemutan. Pemirsa, saat memasuki kawasan wisata Banten Lama, tim kami menemukan beberapa titik yang disinyalir menjadi lokasi pungutan liar. Modusnya beragam, mulai dari parkiran liar, penjagaan area tertentu, hingga pemalakan berkedok sumbangan. Beberapa pengunjung mengaku dimintai uang tanpa adanya karcis secara resmi. Pemirsa, kondisi ini tentu bertentangan dengan upaya pemerintah Provinsi Banten yang tengah menata kembali kawasan Banten Lama sebagai destinasi wisata religi yang tertib dan juga aman bagi para pengunjung. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi yang dirasakan beberapa pelaku usaha di sekitar lokasi kawasan wisata penjarahan Banten Lama, ini dia cuplikan wawancara dari kami dengan salah satu pedagang kaki lima. Kami di sini ikut berdampak, Bang. Kadang pengunjung ngeluh karena sebelum sampai kios sudah ditarik-tarik pungutan. Akhirnya mereka malas beli. Kami berharap ada penertiban beneran dari pihak pemerintah, baik dari pihak PUPR ataupun Dinas Pariwisata. Untuk itu pemirsa, keluhan pedagang menunjukkan bahwa praktik pungutan liar di kawasan ziarah Banten Lama bukan hanya merugikan para wisatawan, tetapi juga mendapatkan faktor ekonomi bagi para warga setempat di kawasan wisata ziarah Banten Lama. Selanjutnya pemirsa, kami berbincang dengan salah satu petugas keamanan yang berjaga di area masjid dan juga alun-alun, di mana mereka menanggapi bahwasanya sebenarnya kami sudah mengusir beberapa orang yang sering mintain uang ke pengunjung di kawasan wisata ziarah Banten Lama. Tapi mereka pindah-pindah. Kami butuh dukungan dari aparat dan juga dinas terkait supaya bisa ditindak tegas. Pernyataan tersebut menguatkan bahwa keberadaan oknum pelaku pungutan liar di kawasan wisata penjarahan Banten Lama masih sulit dikendalikan tanpa penanganan yang lebih struktural. Pemirsa, kami juga menghubungi Dinas Pariwisata Provinsi Banten, di mana pihak dinas menyampaikan bahwa upaya penataan kawasan telah berjalan dengan efektif. Namun, pemirsa, di balik keefektivitasan tersebut memang masih terdapat celah pada aspek pengawasan, di mana perwakilan dinas dari pihak pariwisata yaitu Ketua PUPR, kami sudah bekerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian setempat. Namun karena jumlah pengunjung sangat banyak, beberapa oknum memanfaatkan situasi ini. Kami akan meningkatkan patroli dan memperjelas titik-titik parkir serta jalur resmi agar tidak ada lagi pungutan liar. Tidak hanya itu pemirsa, pihak PUPR juga memberikan tanggapan terkait kondisi sarana dan prasarana yang kerap dimanfaatkan oknum pungutan liar di kawasan wisata ziarah Banten Lama. Kami sedang melakukan perbaikan jalan, pedestrian, dan akses masuk agar lebih tertata. Dengan alur yang jelas, oknum pungutan liar tidak mudah lagi memanfaatkan area sempit atau jalur tikus. Pemirsa, penataan fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi titik-titik rawan pungutan liar di sepanjang jalan area menuju kawasan ziarah Banten Lama. Baik pemirsa, berikut pendapat salah satu pengunjung yang kami temui saat keluar dari kawasan ziarah Banten Lama, di mana pengunjung juga berpendapat bahwasanya tadi saya bayar parkir 2 kali, Bang. Pertama pas masuk, kedua di dekat pintu keluar, dan yang ketiga nggak ada karcis sama sekali. Kami jadi bingung mana nih tiket resmi yang jelas.
Keluhan seperti ini bukan hanya sekedar sekali dan dua kali, melainkan cukup sering, terutama pada hari libur atau hari pekan, di mana biasanya ini terjadi pada malam Jumat di kawasan area penjarahan Banten Lama. Pemirsa, demikian laporan kami sore ini dalam kawasan wisata Banten Lama. Besar harapan masyarakat agar tindakan tegas penertiban menyeluruh dan sistem parkir resmi dapat segera diterapkan demi kebaikan bersama. Saya Abi Rafsanyani bersama kru yang bertugas melaporkan untuk Anda. Kembali ke studio.